Sepandai-pandainya tupai melompat pada akhirnya pasti akan jatuh juga. Mungkin itu peribahasa yang menggambarkan keadaan Dozer sekarang. Dozer tertangkap di kubu musuh dan sekarang terpaksa mengabdi pada mereka karena nyawa istri dan anaknya jadi taruhan. Ya, Dozerlah pengkhianat yang sekarang berada di pihak The Green Hornet. Saat tahu Dylan membawa Irene, Dozer ingin menemui gadis itu. Karena dia tahu pasti Irene akan menjadi kelemahan Julian. Dozer datang ke ruangan Irene disekap dengan membawa nampan makanan. "Dozer," panggil Irene. Untunglah Irene mengingatnya, walaupun mereka tidak pernah berbicara satu sama lain, tapi mereka cukup sering bertemu saat di markas utama. "Makanlah." Dozer meminta Irene untuk makan. "Bagaimana cara makannya?" keluh Irene yang tangan dan kakinya terikat. "Aku tidak bisa melepasnya, jadi makanlah langsung menggunakan mulutmu." Dozer menaruh nampan makanan ke paha Irene. Mata Irene terbuka lebar. Bagaimana mungkin dia makan langsung dari mulutnya? Itu artinya dia sama seperti binatang. "Kenapa kau bisa ada di sini?" tanya Irene yang tidak percaya jika Dozer akan melakukan hal ini padanya. "Irene, kau harus melawan rasa takutmu. Kau harus berani karena kau hanya akan menjadi kelemahan Julian," ucap Dozer memberi peringatan. "Aku tidak berarti apa-apa untuk Julian." Lirih Irene yang masih menganggap jika Julian berkencan dengan Chloe. "Baguslah, berarti kau hanya seorang pelayan yang tidak berarti." Dozer kemudian berdiri dan meninggalkan ruangan Irene disekap. Sekarang dia membaca situasi. Dozer harus bisa membawa Irene kabur dengan anak dan istrinya. Dozer diam-diam mengintip apa yang dilakukan Dylan yang saat ini bersama anak kecil. "Apa itu anaknya?" tanya Dozer dalam hatinya. Dia mungkin bisa memanfaatkan anak itu juga. Chad kebingungan saat Dylan memintanya memanggil Daddy. "Bukankah Daddy-nya adalah Harold?" "Aku punya dua Daddy?" tanya Chad dengan polosnya. "Tidak, Daddy-mu hanya aku." Dylan terus berusaha meyakinkan Chad. "Kalau aku memanggilmu Daddy, apa kau akan melepaskan Irene?" tanya Chad kemudian. "Gadis kecil itu, dia akan menjadi pelayan di sini," ungkap Dylan karena tahu jika Irene hanya seorang pelayan sebelumnya. Dylan kemudian membawa Chad untuk pergi menemui Clara. Mereka sudah membuat janji untuk bertemu di salah satu taman bermain. Saat sampai di taman itu, bukannya kesenangan bertemu ibunya, tapi Chad justru berlindung pada Dylan. "Apa yang kau lakukan padanya? Ternyata informasi yang aku dengar itu benar adanya. Kau suka menyiksa anakku," geram Dylan pada Clara. "Aku tidak melakukan apapun padanya." "Elak Clara," dia berjongkok dan merentangkan kedua tangannya pada Chad. "Maafkan Mommy, Mommy tidak akan memarahi Chad lagi." Chad mengendorkan pegangan tangannya pada Dylan dan menatap Clara yang tersenyum padanya. Walaupun Clara suka menyiksanya, tapi bocah yang masih polos itu tetap saja dengan mudah memaafkan Clara. "Mommy." Chad berlari dan memeluk Clara di sana. Chad menangis kemudian menunjuk Dylan. "Katanya paman itu adalah dediku juga." "Paman itu memang dedimu, Chad. Daddy Harold sudah meninggal," ungkap Clara supaya Chad tidak menanyakan keberadaan Harold. Chad tentu saja syok mendengarnya. Dia semakin menangis menjadi-jadi. Setelah cukup menangis, Chad akhirnya tertidur karena kelelahan. Bocah itu tidur di pelukan Clara. "Sekarang bagaimana?" tanya Clara. "Kau akan tinggal di apartemen," jawab Dylan yang mengambil alih gendongan Clara. Kini Chad ada di pelukannya. "Apa aku boleh membawa ibuku?" "Dia sendirian, adikku Chloe menghilang.
Aku yakin Julian yang menyembunyikannya, ungkap Clara. Dylan menyeringai. Kita bisa melakukan pertukaran. Kebetulan aku menangkap gadis pelayan peliharaan Julian. Julian sudah sampai di wilayah barat dan langsung bergabung dengan orang tuanya. Mereka sekarang menyewa sebuah rumah dan membaur supaya terlihat seperti orang biasa. Kenapa kau kemari? Tanya Trevor gusar saat melihat Julian yang datang. Trevor belum tahu mengenai Irene dan Chet. Julian langsung menjelaskan tujuannya pada sang Dedi. Kau seharusnya berpikir jika Dozer bisa jadi pengkhianat. Dia tahu semua lokasi markas-markas kita dan sistem atau struktur klan kita, ucap Trevor yang masih tidak bisa menerima keberadaan Julian. Dan bagaimana dengan Juvel? Timpal Gwen yang mencemaskan putrinya. Juvel menertibkan semua anak buah di semua markas, ungkap Julian. Tentu dia juga berpikir puluhan kali sebelum menyusul orang tuanya. Chloe bersamaku, pasti mereka akan melakukan pertukaran. Sekarang mereka menyusun strategi untuk bisa bertemu dengan kelompok mafia The Green Hornet. Mereka tidak bisa gegabah karena ada Dozer di pihak mereka. Mereka tidak tahu sejauh apa Dozer memberi informasi. Ambilkan pedangku, perintah Trevor yang ingin berlatih. Dia mencoba menenangkan diri dan berpikir. Neil dan Zack mengikuti Trevor dan mereka bertiga berlatih bersama. Terang, terang. Terjadi adu pedang di antara mereka bertiga. Biasanya mereka akan melakukannya berempat dengan Dozer. Sampai Trevor merasa gemetaran, pedang di tangannya terjatuh. Seperti tremor gitu loh guys. Bos, seru Neil dan Zack. Ini bukan kali pertama, Trevor sering mengalami hal itu setahun belakangan dan hanya anak buah intinya saja yang tahu. Kita harus memberitahu Gwen, cetus Zack yang tidak tahan menyembunyikan rahasia bosnya. Jangan beritahu apapun padanya, cegah Trevor yang merasa baik-baik saja. Tapi bos, Neil tidak bisa melanjutkan kalimatnya karena Trevor yang melotot tajam padanya. Trevor duduk yang membuat Neil dan Zack menghentikan latihan mereka. Mereka ikut duduk di sisi kanan dan kiri bosnya. Kalian sudah bersamaku puluhan tahun lamanya, begitu juga dengan Dozer. Aku harap kalian masih setia sampai aku tiada nanti, ucap Trevor kemudian. Neil dan Zack tentu tidak akan bisa mengkhianati bos mereka. Setelah selesai latihan, Trevor mendatangi Gwen yang sudah tertidur. Dia mengelus rambut istrinya. Trevor terus memandangi wajah Gwen yang selalu ada di sisinya itu. Kemudian dia memikirkan keadaan Juvel dan Julian. Aku akan melindungi keluargaku apapun yang terjadi, ucapnya penuh tekad. Juvel merasakan sapuan bibir di pipinya. Dia membuka mata dan mendapati Keiner yang sudah rapi. Pasti suaminya sudah mandi. Jam berapa sekarang? Tanya Juvel yang nyawanya sudah terkumpul penuh. Sudah jam 10 pagi. Kau melewatkan sarapanmu, ayo cepat bangun, jawab Keiner dengan mendudukkan tubuh istrinya. Seharusnya aku bangun pagi dan menyiapkan sarapan untukmu. Tapi aku malah bangun kesiangan. Ini semua karena aku kelelahan. Bisakah kau berhenti melakukan serangan nuklirmu itu? Ucap Juvel sebal. Pinggangku sakit. Keiner hanya mengulum senyumnya. Dia mengangkut tubuh Juvel dan membawanya ke kamar mandi. Di kamar mandi, Keiner sudah menyiapkan air hangat di dalam bathtub. Nyamannya, komentar Juvel saat punggungnya merasakan air hangat. Keiner pergi sebentar kemudian kembali lagi dengan segelas susu hamil. Minumlah susumu dulu, Babe, ucap Keiner yang selalu mengkhawatirkan bayinya. Juvel menerima gelas itu. Sebelum meminumnya dia bertanya pada suaminya. Keiner,
Panggilnya dengan serius. Kalau kau disuruh memilih antara aku dan bayimu, kau pilih yang mana? Juvel menunggu jawaban Keiner penuh harap, tapi dia justru menerima kecupan di puncak kepalanya. Kau cemburu pada bayinya? Tanya Keiner balik. Dengarkan aku, Juvel. Kau atau bayi yang kau kandung itu bukan pilihan. Keiner kemudian menegakkan badannya. Aku akan menghubungi Lukas, jadi mandilah dengan tenang. Tanpa banyak kata lagi Keiner keluar dari kamar mandi meninggalkan Juvel yang menggerutu. Dia tidak puas dengan jawaban Keiner. Juvel mengusap perutnya. Kita harus bisa merebut hati dedimu. Apa kau setuju, baby? Aku tidak sabar untuk periksa kehamilan dan mendengar detak jantungmu, baby. Juvel terus berbicara pada bayinya, dia sudah sepenuhnya mencintai janin yang ada di perutnya. Sementara Keiner berada di balkon kamar dan mencoba menghubungi Lukas, tentu dia ingin menanyakan masalah pekerjaannya dan meminta Lukas menghandle untuk sementara waktu. Aku harus ada di samping bayiku, jadi kirimkan file pentingnya saja lewat email, aku akan mengeceknya secara berkala, ucap Keiner. Baik, Tuan. Berhati-hatilah, jawab Lukas yang mencemaskan keadaan Keiner. Kasus kematian Tuan Harold sudah dalam penyelidikan lebih lanjut. Keiner terdiam sejenak dan kembali mengingat perkataan Juvel. Katakan pada polisi dan tim kuasa hukum untuk menghentikan penyelidikan. Apa? Tuan, aku akan menyelidiki semua dengan istriku. Bersamaan dengan itu, Juvel keluar dari kamar mandi. Keiner segera mematikan panggilan bersama Lukas. Dengan penuh perhatian Keiner mengambil handuk untuk mengeringkan rambut Juvel yang basah. Juvel lagi-lagi tersentuh atas sikap Keiner yang perhatian, entah itu ditujukan untuk dirinya atau bayinya. Yang jelas Juvel tahu jika Keiner juga berusaha mencintai dirinya. Tidak apa-apa, aku menyukainya duluan, sebaiknya aku harus lebih menunjukkan rasa cintaku. Juvel bermonolog dengan dirinya sendiri dalam hati. Keiner masih menggosok rambut istrinya sampai dia teringat sesuatu. Ponselmu terus berbunyi sedari tadi, aku rasa itu Julian. Benarkah? Aku harus menghubunginya balik. Juvel berdiri ingin mengambil ponselnya di atas nakas, tapi Keiner menahannya. Biar aku saja. Keiner beranjak mengambil ponsel Juvel kemudian memberikan pada istrinya. Keraskan suaranya, aku ingin mendengar. Ish, kau cemburu pada Julian? Tanya Juvel menebak-nebak. Aku hanya tidak ingin kalian membicarakan aku di belakang. Sahut Keiner mengeluarkan apa yang ada di kepalanya. Kau pikir kami punya waktu untuk bergosip? Ketus Juvel sambil mendial nomor Julian. Panggilan Juvel langsung diterima oleh Julian saat itu juga. Kau kemana saja? Tanya Julian gusar. Aku baru selesai mandi. Ada apa? Sahut Juvel sambil mengeraskan suara panggilan. Pergilah ke tempat eksekusi, aku menawan Chloe di sana. Suruh beberapa anak buah membawa rubah betina itu kemari. Perintah Julian. Juvel dan Keiner saling memandang menerima perintah itu. Apa keadaan di sana seserius itu? Tanya Juvel kemudian. Ya, aku ingin cepat selesai. Aku rasa misi musim dingin dibatalkan karena The Green Hornet sudah bergerak duluan. Jelas Julian. Baiklah, aku akan segera pergi. Juvel tidak mau menunda lagi. Di balik itu semua dia merasa senang karena misi musim dingin dibatalkan. Itu artinya dia bisa menghabiskan musim dingin tahun ini bersama keluarganya. Julian menawan Chloe? Tanya Keiner memastikan. Pasti itu karena Irene. Chloe dan Clara ternyata saudara tiri Irene.
Jelas Juvel sambil bersiap memakai bajunya. Saat itu juga dia merasakan pelukan Keiner dari belakang. Kita harus bergerak cepat, Babe. Juvel berusaha melepaskan diri tapi Keiner semakin mengeratkan pelukannya. Hei, kenapa? Nothing. Hanya mengingat masa lalu saat kau menyebut nama wanita itu. Jawab Keiner yang merasa bersyukur sudah terlepas dari Clara. Hufet, aku tidak menyukai ini. Suamiku adalah mantan ibu mertuaku. Keluh Juvel. Keiner terkekeh. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan istriku karena dia suka membuka pabrik susunya dan memberi jalan untuk serangan nuklir. Juvel yang tahu jika Keiner sudah kecanduan dengan tubuhnya mengancam balik suaminya. Aku akan menutup pabrik susuku dan juga jalan untuk nuklir jika kau terus terbayang mantan.